Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu Mei harap hari ini kita akan belajar dengan baik ya karena anak-anak itu sehat di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 6, tema yang ketujuh, ada yang tahu? Tema yang ketujuh itu adalah kepemimpinan ya. Dan kita mau belajar subtema yang kedua, pemimpin idolaku, pembelajaran yang keempat. Kalau kemarin kan kita sudah belajar pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang keempat. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 muatan pembelajaran. Yang pertama, ada IPA, lalu ada Bahasa Indonesia, ada IPS. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu minta anak-anak untuk mengisi presensi pada hari ini. Nah, kalau kalian mengisi hari ini berarti tandanya kalian hadir, kalian sehat di rumah untuk belajar. Presensinya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Nanti anak-anak bisa klik, bisa mengisi kehadiran pada hari ini. Kira-kira yang tidak hadir siapa ya? Ibu Mei harap hari ini semua hadir ya. Sampai semangat kita pada hari ini, semangat belajar. Mari kita nyanyikan satu lagu. Lagunya gampang sekali. Yang pertama yaitu lagunya seperti ini anak. Bu Mei hajarkan ya. Yang pertama. Selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, apa kabarmu? Sehat. Selamat pagi kamu. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, apa kabarmu? Luar biasa. Begitu ya. Bisa ya anak-anak di rumah ya? Bisa pastinya. Yuk sekarang kita mulai bareng-bareng sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Selamat pagi, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi, apa kabarmu? Sehat. Selamat pagi kamu. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, apa kabarmu? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, siapa yang tahu lagu ini? Semuanya sudah tahu apa belum? Nah, Dari Sabang sampai Merauke berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. kira-kira ada yang tahu tidak? Apa makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Ayo coba. Fidelis ada tahu? Ya, benar sekali. Lagu dari Sabang sampai Merauke ini memiliki makna bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Ada yang tahu lagi? Vero? Ya, benar sekali. Indonesia itu sangat beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Lalu ada yang tahu ya makna dari lagu Sabang sampai Merauke? Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu melalui analisis teks, peserta didik dapat menguraikan 3 cara menjaga kebersihan alat reproduksi dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat satu peta pikiran tentang cara-cara menjaga kesehatan reproduksi dan perubahan yang terjadi ketika masa pubertas dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui teks pidato nanti anak-anak dapat mengecek beberapa unsur teks pidato dalam tabel dan mengisi kelengkapannya. Kemudian, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu dengan memahami teks pidato, peserta didik dapat menyajikan satu teks pidato yang benar sesuai dengan unsur-unsurnya. Lalu, tujuan yang kelima, melalui teks bacaan, peserta didik dapat menelaah 6 contoh kerjasama Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial, budaya dengan baik. Kemudian, tujuan pembelajaran yang keenam, melalui telaah teks
teks. Nanti peserta didik dapat merinci peran Indonesia di ASEAN minimal 3 bidang. Lalu tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu melalui teks. Diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat 1 buah peta konsep Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN dengan percaya diri. Baiklah anak-anak, kita mau lanjut ke pembelajaran ya. Sekarang coba perhatikan di rumah, anak-anak atau di rumah, coba perhatikan tubuh anak-anak. Coba bandingkan dan ingat-ingat ketika anak-anak itu masih kelas 1 SD. Ayo coba bandingkan dengan sekarang. Pastinya berubah ya. Ya benar sekali, pastinya perubahan fisiknya tuh berubah. Ada yang tambah tinggi, ada yang tambah besar, ada yang sudah mulai berjerawat, ada yang bajunya sudah mulai sesak ya toh. Sekarang sudah beda dan aku anak-anak masih kelas 1 ya. Nah, kita akan membahas mengenai pubertas. Di sini kira-kira siapa yang tahu itu pubertas apa? Ayo. Akil tahu pubertas? Ya, benar sekali, pubertas itu adalah perubahan dari anak-anak menuju remaja. Nah, anak-anak yang kelas 6 ini berarti sudah mulai tumbuh remaja. Nah, sekarang Ibu punya video. Anak-anak bisa menyimak video tersebut. Bentar, saya Ibu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kebersihan alat reproduksi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa memahami pentingnya menjaga alat reproduksi. Pertumbuhan remaja. Masa peralihan disebut dengan fase pubertas atau lebih sering disebut masa puber. Masa pubertas pada usia. Namun, hal tersebut tidaklah mutlak. Remaja tengah dan fase remaja akhir. Fase remaja awal dimulai 14, 17 sampai 19 tahun. Perubahan fase dari anak. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Yang pertama, terjadi perubahan bentuk fisik, rambut berminyak, tumbuh jerawat, sama jakun mulai tumbuh. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air besar maupun kecil. Selanjutnya, gantilah minimal 2 kali sehari. Baiklah anak-anak, kira-kira siapa yang tahu isi video tersebut apa? Ya, benar sekali, video tersebut berisi mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi di masa pubertas. Kemudian apalagi? Ya, ciri-ciri pubertas pada seorang wanita dan seorang pria. Kemudian, mengapa perlu menjaga kebersihan? Kira-kira mengapa? Supaya terjaga alat reproduksinya dengan baik. Nah, kira-kira mengapa menjaga kebersihan alat reproduksi itu penting? Ada yang tahu? Nah, supaya kesehatannya tetap terjaga dan tidak lembab dan terhindar dari penyakit. Kemudian coba anak-anak perhatikan gambar di PowerPoint ini. Ayo perhatikan. Di sini ada beberapa ciri-ciri pubertas pada seorang wanita dan seorang remaja putra ya. Di sini ada remaja putri ini payudaranya mulai tumbuh, pinggulnya membesar, kemudian tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, untuk jerawat mulai tertarik. Nah, untuk yang laki-laki yang putra ini sudah memiliki suara yang berat, jangkungnya membesar, tumbuh rambut, bahunya lebar dan muncul jerawat. Nah, anak-anak, Ibu punya sebuah bacaan mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, ada yang bisa membaca. Nah, Ibu beri waktu 2 menit ya. Oke, waktunya selesai. Nah, membaca teks tersebut, anak-anak sudah tahu apa saja yang berubah dari masa pubertas. Kira-kira apa yang berubah ya? Yang berubah itu ada fisiknya, ada tubuhnya yang lebih tinggi, suaranya membesar. Terus yang kedua, apa ciri fisik dari laki-laki pada masa pubertas? Mulai tumbuh jangkung. Ya, tadi ada yang tahu, ada yang menyebutkan. Lalu Akil tahu tidak?
Ya, benar sekali. Sudah mulai tumbuh kumis. Kalau perempuan, ciri fisiknya apa? Ayo, Karisa. Benar, pinggulnya sudah mulai melebar, tumbuh payudara, mulai menstruasi. Di sini siapa yang sudah mulai menstruasi? Oh, sudah banyak ya, beberapa ya. Nah, terakhir nih, bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi? Dalam video tadi ditayangkan, kira-kira apa caranya? Ada yang tahu? Sisi tahu? Ya. Ya, benar sekali bahwa cara menjaganya itu dengan cara mandi 2 kali sehari, menggunakan pakaian yang menyerap keringat, dan menjaga kelembapannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan membentuk beberapa kelompok. Di sini bisa dilihat ada kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Nanti anak-anak membuat sebuah tugas melalui kelompok ini ya, bisa dipahami dulu kelompoknya siapa saja. Nah, setelah terbentuk kelompok, itu punya tugas yaitu membuat poster bagaimana menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, nanti mengerjakannya melalui Google Form dan ini sudah Ibu share di grup WA ya. Nanti tugasnya bisa difoto dan dikirim melalui Google Form LKPD yang pertama. Baiklah anak-anak, selanjutnya meskipun dalam pubertas ini banyak sekali perbedaan ya di kelas ini ya, kita harus tetap menjaga persatuan, tidak boleh saling mengejek, tidak saling membeda-bedakan. Nah, di sini Ibu punya satu teks pidato mengenai persatuan. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca ya. Oke, waktunya sudah selesai. Selanjutnya anak-anak diminta untuk mengisi tabel dan mengecek kelengkapan unsur pidato yang sudah dibaca. Kira-kira ada tidak ya bagian pembukanya, bagian intinya, dan lain-lain. Kalau ada, dicentang ada. Kalau tidak ada, dicentang tidak ada. Sudah paham? Sudah. Nah, nanti LKPD 2 ini akan dikerjakan dan dikirim melalui Google Form. Linknya sudah di-share di WA ya. Dikerjakan secara perwakilan kelompok saja yang mengirimkan. Nah, anak-anak selain menjaga persatuan dengan baik, Indonesia juga ternyata memiliki persatuan yang baik antar sesama negara, yaitu di negara ASEAN. Indonesia memiliki kerjasama yang baik dalam berbagai bidang. ASEAN itu ada yang tahu tidak ya ASEAN itu apa? Itu tahu? Ya, benar sekali. ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation atau organisasi yang berada di Asia Tenggara. ASEAN memiliki berbagai anggota negara dan memiliki banyak sekali kerjasama yang sangat berguna dalam kemajuan sebuah negara. Nah, anak ada yang tahu tidak ya apa saja peran Indonesia dalam organisasi ASEAN? Coba anak-anak cari apa saja ya bentuk kerjasamanya ASEAN dalam bidang, misalnya dalam bidang ekonomi apa, bidang pendidikan apa, bidang pariwisata ada. Nah, nanti bersama kelompok anak-anak mengerjakan dalam LKPD 3 menulis apa saja peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Kalau di sini ada budaya, beberapa bagian utamanya yaitu contohnya mengelola dampak sosial dan integritas ekonomi, membentuk masyarakat yang lebih peduli, dan kerjasamanya itu seperti pertukaran kunjungan antar seniman, festival lagu, kerjasama pariwisata. Nah, nanti anak cari bidang yang ekonomi, bidang pendidikan, dan pariwisata, nanti tulis di LKPD yang ketiga. Ini sama sudah di-share di grup WA, nanti kalian bisa langsung mengirimkan ke anak-anak. Nah, nanti perwakilan peserta didik untuk mempresentasikan hasilnya diskusi di 3 LKPD yang sudah Ibu berikan tadi ya melalui Google Form. Nanti anak-anak bisa open mic dan open kamera dan mempresentasikan hasil pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana anak-anak sudah mengerti apa saja yang terjadi hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pubertas, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, bagaimana cara menjaga kebersihan alat reproduksi, lalu apa aja coba ya tahu? Ya, kita belajar mengenai teks pidato persatuan yang
harus dijaga meskipun berbeda-beda, kita harus menjaga persatuan. Apalagi kita belajar apalagi? Ya, kita belajar mengenai ASEAN, organisasi yang ada di Asia Tenggara. Kita cari tahu apa saja peran Indonesia dalam bidang pariwisata, pendidikan, ataupun dalam bidang sosial. Baiklah anak-anak, ternyata anak-anak sudah mendengarkan dengan baik ya. Kemudian selanjutnya nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Link soal evaluasi akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak selalu tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Dadah.